Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan mempresentasi kalian yang namanya Ibu panggil. Silahkan untuk angkat tangan dan bilang hadir ya. Abdullah Razak, Hadir. Ahmad Aulia Amin, Adila Kania, Ahmad Zaidan, Muhammad Raya Evan. Sakit? Jadinya tadi ada 2 yang izin dan 1 yang sakit ya? Oke. Jadi, untuk pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Apa yang kita pelajarin? Oke. Apa? Kelompok, iya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang jangka sorong, mikrometer, besaran. Jadi hari ini kita bakalan lanjut ke materi satuan baku dan satuan tak baku. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kalian setelah belajar tentang materi satuan baku dan satuan tak baku ini, diharapkan kalian dapat mengukur besaran dengan satuan baku dan satuan tak baku secara baik dan benar. Paham? Oke, selanjutnya kita mengingat materi yang sebelumnya sudah kita pelajarin. Kalian ada yang masih ingat nggak besaran itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Siapa? Ada yang masih ingat? Besaran? Besaran adalah? Ya, silahkan Ahmad. Satuan yang bisa diukur, benar. Terus, ada yang mau menambahkan? Siapa? Besaran, definisi besaran. Ya, silahkan. Memiliki nilai. Iya, benar yang dibilang Ahmad sama siapa tadi? Siti. Ya, jadi besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan juga memiliki nilai. Jadi nilainya ini kemarin saya ada bilang nilainya ini berupa kuantitatif. Ada yang masih ingat kuantitatif itu apa? Kuantitatif. Berupa angka. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian kita lanjut, setiap besaran itu pasti memiliki yang namanya satuan. Satuan itu ada yang tahu nggak satuan itu yang kayak apa? Satuan. Apa? Meter, sentimeter itu merupakan satuan. Kemudian besaran itu dibagi menjadi berapa teman-teman? 2. Dibagi menjadi 2 yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada yang masih ingat nggak besaran pokok itu apa? Silakan. Ya, telah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok. Ya, besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Jadi besaran pokok ini kita tahu jumlahnya ada 7. Ada yang ingat apa aja 7 itu? Silahkan. Masa, waktu, panjang,
suhu, jumlah zat, kuat arus, dan intensitas cahaya. Oke, ada 7 jumlah besaran pokok. Jadi besaran pokok ini yang digunain secara internasional. Kemudian ada besaran turunan. Jadi namanya aja besaran turunan. Berarti dia ini turunan dari besaran pokok. Tadi besaran pokok itu ada 7. Kemudian kalau dia diturunkan, misalkan contohnya seperti apa? Besaran turunan contohnya seperti apa? Kecepatan, luas, volume. Oke, kita masuk. Jika seseorang membeli beras 1 kg di warung, apa jadinya kalau penjual memakai satuan tak baku? Misalnya dengan sekepal atau dengan segelas. Apakah hasilnya akan akurat sebanyak 1 kg? Kenapa tidak? Ya, karena bisa. Jadi misalkan kita menggunakan kepalan tangan setiap orang itu berbeda-beda. Belum tentu kepalan saya dengan kalian sama. Jadi hasilnya itu akan tidak akurat 1 kg. Begitupun gelas, kita nggak tahu misalkan gelas yang kita gunain di rumah ketika kita sudah membeli beras, terus kita ukur lagi pakai gelas kita sama-sama yang di warung, ya kan? Berarti itu salah satu contoh dari ya satuan tak baku. Nah ini, satuan baku adalah hasil pengukurannya selalu sama untuk semua orang. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain maka hasilnya sama. Yaitu berarti dia menggunakan alat ukur yang kayak apa? Contohnya, penggaris, jangka sorong, mikrometer. Itu pasti sama hasilnya ya kan? Kemudian untuk satuan tak baku, hasil pengukurannya itu berbeda setiap orang tergantung dengan kondisinya. Karena nggak semua orang misalkan jengkal tangannya sama, kepalan tangannya sama, langkah kakinya sama, ya kan? Jadi itu biasanya kita gunain dalam kehidupan sehari-hari memang. Tapi dalam keadaan darurat-darurat saja. Nggak, kalau kita mau hasil yang akurat banget, kita jangan untuk menggunakan satuan tak baku ini. Syarat satuan baku. Yang pertama itu tetap, hasilnya itu tetap. Kemudian dapat digunakan secara internasional. Jadi dia bisa digunakan secara internasional. Jadi nggak cuma kita aja yang bisa menggunakan penggaris kan. Semua orang juga bisa menggunakan penggaris. Dan pasti hasil pengukurannya akan sama. Kemudian yang ketiga itu mudah dipahami. Jadi misalkan kita mengukur lebar meja, kalau kita menggunakan jengkal, misalkan 5 jengkal, orang tahu nggak itu berapa sentimeter? Tidak kan? Jadi dia agak susah buat dipahami. Lanjut untuk tonton video dulu. Nah, ini ada anak yang disuruh membeli batik buat dibawa ke sekolah. Ternyata batiknya ini dia ukur menggunakan jengkal. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 jengkal. Hasilnya 7 jengkal. Kemudian setelah dia bawa ke penjual, ternyata hasilnya 6 jengkal. Ke sekolah ternyata hasilnya 6 jengkal. Ternyata kurang dari yang dia disuruh oleh gurunya. Kira-kira menurut kalian kenapa bisa ini terjadi? Karena memakai satuan tak baku, benar. Karena dia menggunakan jengkal. Bisa jadi pasti jengkal gurunya bakalan lebih besar daripada dia. Terus kira-kira dia bisa menggunakan apa untuk hasil pengukuran yang sama dengan gurunya? Dengan menggunakan penggaris. Jadi hasilnya bakalan sama, yaitu berapa sentimeter, misalkan berapa meter dia disuruh membawa batik. Kemudian ini contoh satuan baku. Kita
mengukur panjang dari pensil dengan menggunakan penggaris. Kemudian untuk contoh satuan tak baku ini, kita mengukur lebar meja dengan menggunakan jengkal tangan. Kemudian ini ada juga, pernah nggak kalian mengukur dengan ini? Iya, dengan lengan. Ini disebut hasta. Jadi mengukurnya dengan hasta. Ini contohnya kayak gini ya. Dari ujung jari sampai sikunya. Pernah nggak kalian melakukan kayak gitu? Pernah, oke. Nggak apa-apa. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau penghitung pakai kaki kayak apa? Oh iya, itu juga termasuk satuan tak baku. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti semuanya sudah paham ya? Saya jelaskan dulu mengenai LKPD-nya. Jadi di sini ada kelompok. Kalian tadi kelompok berapa ditulis di sini. Kemudian nama-nama teman kelompoknya. Kemudian lanjut di lembar kedua ada petunjuk. Jadi di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Perhatikan. Waktunya sudah habis. Waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis, sudah selesai. Jadi di sini saya minta kelompok 1 buat presentasi. Jadi teman-teman yang lain tolong untuk mendengarkan kelompok 1, paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa hasil pengukuran yang diukur Rina dan Budi bisa berbeda? Karena kelompok A yang dipimpin oleh Rina Perhatikan temannya. mengukur panjang dengan menggunakan jengkal tangan, yang termasuk dengan satuan tak baku. Sedangkan kelompok B yang dipimpin oleh Budi mengukur panjang dengan menggunakan penggaris, yang termasuk satuan baku. Langsung ini aja. Iya. Menurut kalian, mana yang termasuk satuan baku dalam cerita di atas? Mengapa disebut satuan baku? Jawaban, kelompok A yang dipimpin oleh Rina karena mengukur dengan jengkal tangan yang termasuk satuan tak baku karena hasil pengukuran dari setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda atau tidak tetap. Jadi, begitu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kita simpulkan dulu sama-sama. Tadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan apa? Ada yang bisa untuk menyimpulkan? Tentang satuan baku dan satuan tak baku. Ada yang berani? Apa? Ya, silakan Halid. Oke, benar yang dibilang Halid tadi. Jadi, satuan baku itu satuan yang tetap yang bisa kita gunakan secara internasional. Tapi kalau satuan tak baku itu satuan yang bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar.
Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.